Berhenti anggap biasa kelelahan kronis itu. Kamu sudah tidur 7, 8, bahkan 9 jam, tapi mata masih terasa berat, kepala terasa berkabut, dan energi seperti habis bahkan sebelum makan siang. Ini bukan sekadar kurang istirahat. Ini adalah alarm keras dari tubuhmu yang menandakan ada masalah serius di level seluler. Halo sahabat sehat Zona Vitalia. Saya Dr. Vita, dan di video ini saya ingin mengajak Anda memahami kenapa tubuh bisa terus terasa loyo meski di atas kertas Anda sudah merasa cukup tidur dan cukup istirahat. Banyak orang berpikir tidur adalah satu-satunya solusi kelelahan. Padahal secara medis, mekanisme energi tubuh jauh lebih kompleks. Saat Anda merasa lelah meski sudah cukup tidur, itu pertanda mesin pembakaran energi tubuh, mitokondria di setiap sel, tidak bekerja optimal. Mereka tidak mendapatkan bahan bakar yang tepat atau justru dibebani zat-zat yang menghambat kinerjanya. Akibatnya, produksi ATP, molekul energi utama tubuh, menurun drastis. Tubuh terasa seperti zombie, lelah, sulit fokus, mood menurun, padahal hasil pemeriksaan sering terlihat normal. Di video ini, saya akan membahas 3 jenis makanan yang sering dianggap sehat, tapi justru diam-diam menjadi penyebab utama kenapa tubuh Anda terus terasa loyo. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena informasi ini bisa mengubah cara Anda memahami kelelahan dan menjaga energi jangka panjang. Dan sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol like jika topik ini relevan dengan kondisi Anda, subscribe channel Zona Vitalia, serta tuliskan di kolom komentar Anda sering merasa lelah di jam berapa dan sedang beraktivitas apa. Karena saat tubuh terus beroperasi dengan baterai lemah, ini bukan soal produktivitas yang turun, tapi kesehatan Anda sedang tergerus perlahan di level paling dasar. Kelelahan kronis akibat pola makan yang salah adalah gerbang utama menuju peradangan kronis sistemik. Sel-selmu yang kekurangan energi akan stres dan memicu respons inflamasi, seperti api kecil yang tak pernah padam di seluruh tubuhmu. Peradangan inilah biang keladi di balik banyak penyakit serius. Masalah pencernaan serius, mulai dari leaky gut hingga ketidakseimbangan mikrobioma usus, karena sel-sel usus butuh energi besar untuk menjaga integritas dan fungsinya. Lebih parah lagi, ini meningkatkan resiko diabetes tipe 2, sebab sel-selmu yang lelah akan kesulitan memproses gula darah secara efisien, memaksa pankreasmu bekerja ekstra keras hingga kelelahan. Kamu juga jadi rentan obesitas karena tubuhmu akan cenderung menimbun lemak saat metabolisme melambat, dan rendahnya energi memicu keinginan tak terkendali terhadap makanan tinggi gula yang justru memperparah kehancuran energi. Dan puncak dari semua ini, meningkatnya resiko penyakit jantung karena peradangan kronis dan resistensi insulin adalah faktor pemicu utamanya. Jadi, rasa loyo yang kamu abaikan itu bukan sekedar lelah biasa. Itu adalah tanda bahaya serius dari tubuhmu bahwa ada kerusakan sistemik yang perlahan namun pasti sedang berlangsung. Jangan biarkan ini terus berlanjut. Ini saatnya kamu mengambil kembali kendali atas kesehatanmu. Dan saya akan pandu kamu memulainya. Berhenti sekarang. Jangan lagi kamu menipu tubuhmu dengan kopi ekstra atau suplemen tanpa guna yang kamu beli di internet. Aku tahu, kamu sudah mencoba semuanya, bukan? Minum kopi bergelas-gelas berharap mata tetap melek atau menelan berbagai pil multivitamin dan energi yang hanya memberikan sensasi placebo sesaat. Kamu tidak sendiri. Ribuan orang frustrasi mencoba jalur pintas ini. Tapi realitasnya, itu seperti menutupi lampu peringatan mesin dengan lakban. Masalah intinya tidak pernah tersentuh. Mengapa ini tidak berhasil? Kopi pada dasarnya bukanlah sumber energi. Ia hanya memblokir sinyal kelelahan di otakmu
dengan menempel pada reseptor adenosin, membuatmu merasa tidak lelah, bukan benar-benar berenergi. Ini adalah ilusi, dan saat efeknya pudar, kelelahanmu akan menghantam lebih keras, memicu siklus ketergantungan yang merusak tidur dan sistem adrenalmu. Sementara itu, banyak suplemen energi di pasaran hanya memberikan dorongan sesaat dari stimulan atau vitamin dosis tinggi yang seringkali tidak terserap optimal oleh tubuhmu yang sudah bermasalah. Mereka tidak memperbaiki kerusakan mitokondria di tingkat seluler atau memadamkan peradangan kronis yang menjadi akar masalah. Kamu hanya membuang uang dan menunda pengobatan yang sebenarnya. Ini saatnya kita berhenti mencari solusi palsu dan mulai melihat apa yang tubuhmu benar-benar butuhkan. Buang jauh-jauh asumsi bahwa badan loyo itu cuma kurang tidur atau kurang kafein. Kamu sudah membuang banyak uang untuk solusi palsu. Ini saatnya kita berhenti mencari penyebab di luar dan mulai melihat ke dalam, jauh lebih dekat dari yang kamu duga. Musuh sebenarnya yang diam-diam menguras energimu seringkali ada di piringmu setiap hari. Kita terlalu sibuk mencari keajaiban di pil atau suntikan. Padahal, akar masalahnya adalah peradangan kronis dan ketidakseimbangan gula darah yang dipicu oleh asupan makanan tertentu. Setiap kali kamu mengonsumsi makanan pemicu ini, tubuhmu tidak hanya mencerna nutrisi, tapi juga meluncurkan respons imun yang masif. Peradangan ini, meskipun samar, secara konstan menguras cadangan energimu seperti sistem alarm yang terus berbunyi di latar belakang. Selain itu, lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis setelah makan karbohidrat olahan atau gula berlebihan memicu kerja keras pankreas, diikuti dengan kelelahan seluler saat gula darah anjlok. Ini bukan hanya membuatmu lemas, tapi juga merusak kemampuan mitokondria, pembangkit energi di setiap selmu untuk berfungsi optimal. Tubuhmu tidak loyo karena kurang stimulan, tapi karena ia terlalu sibuk melawan musuh yang kamu masukkan setiap hari. Ini bukan lagi teori, ini adalah ilmu dasar metabolisme dan imunologi. Hentikan mengonsumsi racun energi ini. Tersangka utama pertama yang diam-diam menguras staminamu adalah gula tersembunyi. Bukan cuma yang ada di kopi atau kue, tapi juga di saus, sereal sarapan, minuman kemasan berlabel sehat, bahkan roti gandum kemasan. Saat gula ini masuk ke tubuh, ia diserap sangat cepat, menyebabkan gula darahmu melonjak drastis. Pankreasmu terpaksa bekerja keras membanjiri tubuh dengan insulin untuk menurunkan lonjakan itu. Akibatnya, gula darahmu anjlok tajam, memicu kelelahan, kantuk, brain fog, dan bahkan kecemasan. Ini bukan sekadar rasa lemas. Ini adalah reaksi hipoglikemia reaktif yang membebani sistem endokrin dan sarafmu, memaksa tubuhmu mencari energi darurat yang justru membuatnya semakin loyo. Tapi jangan kira hanya gula. Pengkhianat kedua yang sama liciknya adalah gandum olahan. Roti putih, pasta biasa, kue kering, atau apapun yang terbuat dari tepung terigu olahan adalah bom waktu untuk energimu. Sama seperti gula, karbohidrat sederhana dalam gandum olahan ini dicerna sangat cepat, membanjiri aliran darahmu dengan glukosa, dan memicu roller coaster gula darah yang sama persis. Lebih buruk lagi, bagi sebagian orang, protein gluten yang ada di gandum bisa memicu respons imun yang merusak lapisan usus, memicu apa yang kita sebut usus bocor atau leaky gut. Ini bukan lagi pencernaan, ini adalah pertempuran internal. Respons imun ini memicu peradangan sistemik yang terus-menerus menguras cadangan energi vitalmu, membuatmu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, seolah tubuhmu perpetually dalam mode siaga tempur. Tapi, pertempuran internalmu belum selesai. Musuh ketiga yang seringkali kamu konsumsi tanpa sadar adalah minyak olahan. Pikirkan minyak sayur seperti minyak jagung, bunga matahari, kedelai, atau margarin.
Hampir semua yang ada di gorengan renyah kesukaanmu, makanan cepat saji, atau camilan kemasan. Ini bukan sekedar lemak, ini adalah agen peradangan terselubung. Proses pengolahannya yang ekstrim pada suhu tinggi menciptakan lemak trans dan molekul-molekul tidak stabil yang disebut radikal bebas. Saat kamu mengkonsumsi minyak-minyak ini, tubuhmu terpaksa menggunakannya untuk membangun membran sel. Tapi, lemak yang cacat ini merusak struktur membran selmu, menjadikannya kaku dan tidak efisien. Dampak paling fatalnya adalah pada mitokondria, pembangkit energi di setiap selmu. Membran mitokondria yang rusak akibat lemak olahan ini tidak bisa bekerja optimal, menghambat proses produksi adenosin trifosfat, mata uang energi tubuhmu. Hasilnya, meskipun kamu makan, sel-selmu tidak bisa mengubah makanan itu menjadi energi yang efisien. Bersama gula dan gandum olahan, minyak-minyak ini menciptakan badai peradangan sistemik dan stres oksidatif, merampas kemampuan tubuhmu untuk menghasilkan energi dan membuatmu merasa loyo, lemas, dan lelah, seolah tubuhmu perpetually kehabisan daya. Hentikan perusakan itu sekarang. Jangan biarkan tubuhmu terus loyo. Ini bukan nasib, ini pilihan. Kuncinya ada pada apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh. Ganti 3 pemicu energi rendah itu, minyak olahan, gula refine, dan gandum refine, dengan fondasi nutrisi yang sebenarnya. Buah-buahan utuh, sayuran berwarna-warni, protein tanpa lemak, lemak sehat, dan biji-bijian utuh. Mengapa ini penting? Ketika Anda mengonsumsi lemak sehat seperti dari alpukat, minyak zaitun ekstra virgin, kacang-kacangan atau biji-bijian, tubuh Anda memiliki bahan baku berkualitas tinggi untuk membangun kembali membran sel. Membran mitokondria Anda akan kembali fleksibel dan responsif, memungkinkan enzim-enzim penting bekerja optimal, membuka pintu gerbang produksi energi ATP. Ditambah lagi, antioksidan dan fitonutrien melimpah dari buah dan sayur berfungsi sebagai pasukan pembersih, menetralisir radikal bebas yang merusak dan meredakan peradangan sistemik. Hasilnya, sel-sel Anda, terutama mitokondria, akan berfungsi layaknya pembangkit listrik yang baru direvitalisasi. Makanan yang Anda konsumsi akan diubah menjadi energi yang efisien, membuat Anda merasa lebih bugar, fokus, dan penuh semangat. Mulailah dengan langkah kecil, ganti gorengan Anda dengan camilan buah segar dan segenggam kacang, atau nasi putih dengan nasi merah. Rasakan bedanya, tubuh Anda akan berterima kasih dengan ledakan energi yang Anda dambakan. Jangan kaget. Merasa badan loyo, kepala berat, dan mood hancur padahal sudah cukup tidur? Itu bukan cuma kurang kafein. Tubuh Anda berteriak minta tolong karena ada sabotase dari dalam. Pertama, makanan olahan tinggi gula dan karbohidrat rafinasi. Ini memicu roller coaster glukosa darah. Lonjakan gula memicu insulin berlebihan, diikuti penurunan tajam yang membuat Anda lemas, cemas, dan lapar lagi. Fluktuasi ini memicu peradangan dan stres oksidatif yang merusak mitokondria, pembangkit energi sel Anda. Kedua, makanan tinggi aditif, pengawet, dan minyak nabati terhidrogenasi. Bahan-bahan ini bisa merusak lapisan usus, menyebabkan leaky gut. Toksin dan partikel makanan yang belum tercerna masuk aliran darah, memicu respons kekebalan tubuh yang konstan. Akibatnya, energi Anda terkuras habis melawan musuh internal ini, meninggalkan Anda kelelahan kronis dan rentan sakit. Dan yang ketiga, konsumsi berlebihan gula dan lemak trans jangka panjang memicu resistensi insulin. Sel-sel Anda menjadi tuli terhadap sinyal insulin. Glukosa menumpuk di darah, sementara sel-sel sendiri kelaparan energi. Ini membuat Anda sangat lelah dan lamban. Gerbang menuju diabetes dan penyakit jantung yang menggerogoti vitalitas. Jadi, jika ingin energi Anda on kembali, hentikan sabotase ini. Hindari gula olahan dan karbohidrat sederhana berlebihan, makanan tinggi aditif dan minyak nabati terhidrogenasi, makanan pemicu resistensi insulin. Anda akan takjub melihat tubuh Anda bangkit kembali, penuh vitalitas dan fokus, mewujudkan masa depan yang cerah.
Pahami ini, tubuh Anda bukan hanya mesin yang kelelahan, tapi sistem kompleks yang disabotase. Singkirkan 3 sabotase ini, dan Anda tidak hanya membuang makanan, Anda sedang menghentikan peradangan kronis yang selama ini menggerogoti setiap sel. Dengan mengurangi gula olahan dan karbohidrat sederhana, Anda mengakhiri siklus roller coaster energi dan mematikan api inflamasi internal. Usus Anda akan sembuh dari leaky gut akibat aditif dan minyak terhidrogenasi, memulihkan barisan pertahanan pertama Anda, dan membebaskan sistem imun dari perang yang tidak perlu. Terakhir, dengan menyingkirkan gula berlebih dan lemak trans, Anda mengembalikan sensitivitas sel terhadap insulin. Artinya, glukosa akhirnya bisa masuk ke pabrik energi Anda, mengisi ulang setiap sel dengan bahan bakar murni yang selama ini tertahan di luar. Ini bukan sekedar merasa lebih baik, ini adalah pemulihan fundamental di tingkat seluler. Anda akan merasakan vitalitas yang stabil sepanjang hari, bukan sekedar lonjakan sesaat. Kejernihan mental, mood yang positif, fokus yang tajam, dan daya tahan tubuh yang prima akan menjadi bonus tak terduga. Tubuh Anda didesain untuk berlimpah energi, bukan loyo. Saya tantang Anda, lakukan perubahan ini. Mulai dari 1 makanan dulu selama 2 minggu ke depan. Rasakan sendiri transformasinya. Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Apa yang kamu rasakan? Perubahan apa yang paling signifikan? Mari kita bangun komunitas sehat ini bersama. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa tercerahkan dan subscribe untuk resep kesehatan killer lainnya langsung dari saya. Kendali ada di tangan Anda. Take action sekarang juga.